Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di media pembelajaran interaktif bersama saya, Tommy Saputra SPD. Ya, saya adalah seorang guru di UPTD SMP Negeri 1 Kecamatan Lago Halaban. Baiklah, di sini yang akan kita pelajari itu tentang materinya, menggambar flora, fauna, dan alam benda pada kelas 7 semester ganjil. Untuk apersepsinya, ya, dapat kita lihat beberapa gambar. Nah, dari 3 gambar tersebut, coba Anda perhatikan gambar-gambar tersebut. Kemudian, buatlah pertanyaan yang berkaitan dengan gambar tersebut. Buat masing-masing satu pertanyaan, ya. Kerjakan pada double folio-nya sekarang. Kemudian, pada materi ini, KI-nya yaitu ya, menerima, menanggapi, menghargai pelajaran agama yang dianut. Kedua, menghargai perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, rasa ingin tahu, percaya diri, dan motivasi internal, toleransi, pola hidup sehat, rahmah lingkungan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaan. 3. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait, fenomena dan kejadian yang tampak mata. Yang keempat, mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat sesuai dengan yang dipelajari dan berbagai sumber lainnya. Baiklah, semuanya. Untuk KD, ya, kompetensi dasarnya, menerima, menanggapi, dan menghargai keragaman dan keunikan karya seni rupa sebagai bentuk rasa syukur terhadap anugerah Tuhan. Yang kedua, menunjukkan sikap menghargai, jujur, disiplin melalui aktivitas berkesenian. Yang ketiga, memahami konsep dan prosedur menggambar flora, fauna, dan benda alam. Yang keempat, menggambar flora, fauna, dan alam benda. Indikator. Di sini ada beberapa indikator yang akan dipelajari. Yang pertama, menerima keragaman dan keunikan karya gambar flora, fauna, dan alam benda sebagai anugerah Tuhan. Yang kedua, menanggapi keragaman dan keunikan karya gambar flora, fauna, dan alam benda dengan anugerah Tuhan. Yang ketiga, menghargai keragaman dan keunikan karya gambar flora, fauna, dan alam benda sebagai anugerah Tuhan. Yang keempat, menghargai orang lain dalam mengapresiasi dan berkarya gambar flora, fauna, dan alam benda. Yang kelima, bersikap jujur dalam mengapresiasi dan berkarya gambar flora, fauna, dan alam benda. Yang keenam, bersikap disiplin, mengapresiasi dan berkarya gambar flora, fauna, dan alam benda. Yang ketujuh, mengidentifikasi unsur-unsur gambar flora, fauna, dan alam benda dengan tepat. 8. Mengidentifikasi prosedur berkarya gambar flora, fauna, dan alam benda. Kesembilan, menggambar flora, fauna, dan alam benda berdasarkan pengamatan objek dengan teknik basah dan teknik kering. Yang ke-10, menyajikan gambar flora, fauna, dan alam benda dalam diskusi kelas. Nah, kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama, pengertian menggambar. Ya, menggambar adalah aktivitas mental dan fisik yang dituangkan dalam bentuk goresan tangan,
pada media 2 dan 3 dimensi dengan menggunakan imajinasi dan perasaan melalui alat gambar seperti pensil, ballpoint, krayon, dan alat lain yang dapat digunakan untuk menulis. Kemudian menggambar adalah sebagai bentuk kegiatan seni rupa yang melibatkan gagasan dan imajinasi media 2 dan 3 dimensi dengan memperhatikan proporsi, komposisi, keseimbangan, dan gelap terang. Yang kedua, objek menggambar. Nah, di sini dalam objek menggambar, ya, ada 3. Yang pertama, alam flora, atau itu tumbuhan. Yang kedua, alam fauna, hewan. Dan yang ketiga, alam benda. Nah, di sini dapat kamu lihat gambar yang pertama ini adalah gambar flora. Ya, yang kedua itu gambar fauna. Yang ketiga itu gambar alam benda. Nah, ini yang menjadi objek dari menggambar. Baik, kita lanjutkan. Nah, yang ketiga komposisi dalam menggambar. Nah, komposisi adalah susunan atau letak objek gambar yang menyatu. Komposisi dapat dibedakan dalam 2 bentuk. Yang pertama, komposisi simetri dan komposisi asimetri. Apa itu komposisi simetris? Yaitu objek yang digambar dengan proporsi dan keseimbangan bentuk disusun sama persis. Nah, yang kemudian apa pula itu komposisi asimetris? Yaitu objek gambar memiliki proporsi bentuk yang sama, tetapi keseimbangan berbeda, namun tetap memperhatikan keseimbangan dan keindahan. Proporsi merupakan perbandingan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain secara menyeluruh. Nah, di sini ada 2 buah gambar. Yang pertama itu komposisi simetris dan yang kedua komposisi asimetris. Nah, teknik menggambar. Ya, teknik menggambar bentuk. Yang pertama linier, blok, arsir, dusel, pointillis, akuarel, dan plakat. Nah, teknik linier merupakan teknik menggambar dengan menjadikan garis sebagai unsur utama. Nah, ini adalah contoh gambarnya. Teknik linier. Selanjutnya, nah ini ada sebuah gambar. Nah, siapa yang bisa menebak gambar ini? Nah, coba perhatikan. Gambar ini adalah teknik blok. Ya, teknik blok merupakan cara menggambar dengan menggunakan satu warna, disebut juga dengan teknik siluet. Nah, ini yang merupakan gambar satu warna. Kemudian, nah, ada lagi teknik arsir. Ya, teknik arsir merupakan cara menggambar dengan garis-garis sejajar atau menyilang untuk menentukan gelap terang objek gambar sehingga tampak seperti 3 dimensi. Nah, dapat dilihat pada gambar. Nah, ini adalah gambar merupakan teknik arsir. Baik, selanjutnya. Nah, dari gambar ini, ya, siapa yang tahu ini teknik apa? Ya. Nah, di sini adalah teknik dusel. Teknik dusel merupakan cara menentukan gelap terang pada gambar dengan mengoreskan pensil dalam posisi miring atau rebah. Nah, ini teknik pointillis, ya. Ada sebuah gambarnya. Apa pula itu teknik pointillis? Teknik pointillis merupakan cara menentukan gelap terang dengan memberi titik-titik padat untuk bagian gelap dan titik-titik yang jarang untuk bagian yang agak terang. Nah,
Nah, sekarang kita masuk lagi ke teknik akuarel. Apa itu teknik akuarel? Teknik akuarel merupakan cara menggambar dengan menggunakan sapuan tipis pewarna cat air, sehingga hasilnya tampak transparan atau tembus pandang. Nah, ini gambarnya, sebuah gambar dari teknik akuarel. Nah, siapa yang tahu gambar apa ini? Ya, pasti semuanya tahu ini adalah gambar gareng sama petruk, ya. Nah, apa itu? Gambar ini merupakan sebuah teknik plakat, ya, gambar teknik plakat. Apa pula teknik plakat? Teknik plakat merupakan cara menggambar menggunakan bahan cat air atau cat poster dengan sapuan warna tebal sehingga hasilnya tampak pekat dan menutup. Nah, dari gambar ini kan dapat kita lihat warnanya warna pekat, ya. Nah, hukum perspektif. Nah, hukum perspektif, benda yang besar semakin jauh terlihat semakin kecil. Kemudian benda yang tinggi semakin jauh terlihat semakin rendah. Kemudian garis sejajar yang mengarah ke titik horizontal akan bertemu di satu titik hilang. Garis sejajar dengan horizon akan tetap terlihat sejajar dengan horizon. Garis tegak lurus dengan horizon digambar terlihat tetap tegak lurus dengan horizon. Nah, ini gambarnya. Ini adalah hukum perspektif.